Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di minggu yang baru. Tepatnya kita berada di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami penyertaan kasih sayang Allah dalam hidup kita, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku, agar Tuhan memimpin kita di dalamnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terus datang menyatakan syukur kami kepadamu. Karena dari waktu ke waktu Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan juga semangat untuk menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tetap dengan syukur karena kami tahu apa yang Tuhan nyatakan kepada kami itulah berkat bagi kami dari-Mu. Berkenan Tuhan, kami yang bersyukur ini kembali Engkau perlengkapi dengan firman Allah lewat apa yang akan kami renungkan bersama di pagi ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Amsal 2 ayat 1 hingga 5. Demikian firman Allah. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam mulutmu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, condongkanlah hatimu pada Tuhan. Condongkanlah hatimu pada Tuhan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini mau mengkondisikan Tuhan sebagai sosok yang terpenting, bukan yang penting. Berbeda sekali saudaraku kata penting dengan terpenting. Ya. Tentu kalau kita pakai kata terpenting berarti dia sesuatu yang istimewa, sesuatu yang khusus, ya. Sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Ya. Mungkin kemudian ini yang dimaksudkan di dalam 10 hukum Allah tentang perkataan Tuhan yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel. Kalau dia itu adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Artinya dalam konteks ini betul-betul dia dikhususkan. Dia yang terutama, dia yang pertama, bukan yang kedua. Makanya saya katakan tadi saudaraku, tema renungan kita yaitu condongkanlah hatimu pada Tuhan, mau mengatakan bahwa Allah itu yang terpenting, bukan sekedar penting. Ya. Kalau kita bahasakan dalam konteks kehidupan duniawi kita, ya, pangkat itu penting, ya, rumah itu penting, uang itu penting, makan itu penting, terkenal itu penting, tapi bukan yang terpenting, karena yang terpenting itu adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang Tuhan, ini sesuatu yang sangat menggelitik. Kenapa? Karena selalu dalam konteks ini kita merasakan ada yang garing-garing dalam pengertian. Kalau hanya Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, lalu kapan aku berbicara tentang diriku?
Sementara yang menjalani kehidupan ini adalah diriku. Yang berperan dalam hidup ini adalah diriku. Yang berjuang dalam karya ini adalah diriku. Kenapa kemudian Tuhan yang harus disaranai dalam hidupku, seakan-akan aku tidak punya kesempatan lagi untuk berbicara tentang kebahagiaanku. Sah-sah saja Bapak Ibu Saudaraku kalau kita berpikir demikian dengan menggunakan akal kita atau menggunakan pengetahuan kita. Tapi sadarilah, sejauh kaki melangkah mencari pembenaran atas pertanyaan kita dari apa yang kita gumuli itu tadi, kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia akan terhenti dalam langkah hidupnya, lalu kembali kepada Allah. Artinya, memang hidup ini kita harus refleksikan hanya untuk mempermuliakan nama Allah. Karena endingnya atau akhirnya nanti kita kembali kepada Allah. Tidak ada lagi yang bisa kita berbicara tentang diri kita ketika di hadapan Allah. Karena di situ Allah hanya meminta pertanggungjawaban kepada saudara dan saya untuk menyebutkan apa semangat kita yang kita nyatakan ketika menjalani hidup ini untuk menjauh kepentingan Allah. Allah tidak berbicara tentang apa yang menjadi kepentingan kita dalam hidup ini. Yang kita pertanggungjawabkan adalah kehidupan spiritual kita. Jadi ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita mulai ada di konteks di mana kita berani menyangkal diri. Menyangkal diri artinya berani untuk tidak berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang Allah. Dengan catatan saudaraku ini mari kita pahami. Ketika kita berbicara tentang Allah dalam hidup kita, maka Allah tidak akan membiarkan kita berada di dalam situasi yang tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tidak saudara. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, pasti Allah memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita meminta, tanpa kita mengejarnya. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Firman Tuhan sudah katakan, mintalah. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kedepankan Tuhan dulu. Utamakan apa yang dimau Tuhan. Tuhan akan tambahkan saudaraku. Burung di udara tidak menanam tapi menuai. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari kasih karunia Allah. Ini bagian-bagian firman yang benar-benar mau membuat kita mengerti, oh iya ya. Sekuat kaki melangkah, mengejar impian, angan dan cita hidup kita, untuk memuaskan hasrat kita. Pada akhirnya kita kehilangan kebahagiaan, karena kita hanya terfokus, kejar, akhirnya langkah terhenti. Karena tidak ada manusia yang tidak letih lalu tidak berdaya bahkan dead. Tapi ketika dia melangkah untuk Tuhan, Tuhan akan tahu apa yang dia butuhkan hari ini. Dia akan berikan sesuai dengan kehendaknya lewat berkatnya. Dan orang yang menerima, yang selalu mengandalkan Tuhan atau mengedepankan Tuhan, dia akan bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini Engkau berikan aku ini. Dia tidak katakan, Tuhan kenapa Engkau berikan ini? Saya sudah memberikan hidupku untukmu. Kenapa kau tidak berikan yang ini? Tidak. Karena orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang tahu bersyukur saudara. Itu yang dilakoni Paulus ketika betul-betul dia memberi dirinya untuk Tuhan. Segala loyalitas dikasihnya hanya untuk dia karyakan bagi Tuhan. Dia tidak berbicara tentang kesenangannya lagi. Kalaupun Tuhan izinkan dia dipenjarakan, dia tetap bersyukur. Kan dia tahu penjara bukan merupakan kutuk baginya.
Tapi sarana yang Tuhan sediakan baginya untuk dia lebih berenung di dalam penjara, untuk mengerti siapa dia di hadapan Allah. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, senantiasa, selalu di dalam Tuhan. Ini saudaraku, kenapa kita diajak oleh tema kita untuk berbicara tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Dan jangan kita pahami kalimat firman ini dengan pengetahuan, tapi dengan iman. Karena Amsal 1 ayat 7 ada katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita sudah punya iman, kita pasti pintar, saudara. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan kita, di atas kepintaran kita masih ada orang pintar. Kita akan terus merasa berada di bawah. Dan kita terus fight untuk berada di atas. Itu awal dari kehancuran kita. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan restu dari Tuhan. Bukan berarti tidak boleh kita pintar, saudaraku. Tapi andalkan hikmat Tuhan. Dia lebih bisa membuat kita bijaksana. Dia lebih bisa membuat kita sosok yang adil, yang punya bela rasa. Karena kalau kita pakai akal kita pakai pengetahuan kita cenderung egois, kita cenderung serakah, kita tamak, kita tidak punya bela rasa. Dan ini hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, saudaraku. Coba kita lihat ayat bacaan kita, saudaraku, yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi kalau kita menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, seperti yang diuraikan dari ayat 1 sampai 4, kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang selalu menyembah Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mengedepankan Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya pun Tuhan akan memberkati dia. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sana, setiap pencobaan yang kita alami kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu pencobaan yang bisa kita tanggung. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Ketimbang kita ogah dengan Tuhan, ketika kita sombong di hadapan Tuhan, ketika kita merendahkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan menolak kita, saudara. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau menolak aku di hadapan sesama manusia, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Baik sekali firman ini, saudaraku. Supaya kita mulai belajar bagaimana kita mencondongkan hati kita pada Tuhan. Kita berpaut hanya kepada Tuhan. Kita menyembah hanya kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan di tema khotbah kita hari ini, condongkanlah hatimu pada Tuhan. Itu bukan sesuatu yang salah, saudaraku. Tapi itulah yang terbaik bagi kita. Karena sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan hanya Tuhan yang bisa bawa kita kepada sorga. Sekali lagi, jangan sombong di hadapan Allah. Jangan mentang-mentang di hadapan Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan, saudaraku. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa di mana mata kita dipertontonkan. Berbagai peristiwa alam yang terjadi. Tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, berbagai kecelakaan, kendaraan di udara, di darat, di laut. Ini membuktikan kita bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Condongkan hati kita kepada Tuhan. Sembah Dia. Agungkan dan permuliakan namanya. Maka kita akan diberkati sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sadar Engkau penting bagi kami, terpenting bagi kami. Engkau sosok yang harus kami khususkan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah untuk kami. Namun di dalam kesadaran menjadikan Engkau yang terpenting, kami selalu lupa bagaimana menyatakannya itu
dalam tindakan konkret hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, ada apa dengan kami, sehingga kami selalu alpa untuk melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami, karena hanya dengan berkat-Mu kami mampu kembali berenung untuk memaknai kehidupan kami ke depan, supaya di totalitas hidup kami benar-benar menyembah Engkau. Kami tidak lagi berbicara tentang diri kami dan kepentingan kami, tapi kami berbicara tentang Allah dan kepentingan Allah yang di dalamnya berkat Tuhan akan nyata untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Pimpin kami hari ini, besok dan seterusnya. Karena kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.